Shalom saudara, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam saluran ini. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Tuhan adalah Allah yang tepat waktu. Time is money. Pepatah dalam bahasa Inggris, saudara. Artinya waktu adalah uang. Waktu dilukiskan sangat berharga, saudara. Namun, waktu tidak bisa dibeli dimanapun dan berapapun, saudara. Waktu yang lewat tidak bisa berulang lagi. Waktu juga berlalunya buru-buru, saudara. Orang bisnis sangat menghargai waktu. Lewat sedikit saja, bayangan untung yang bisa diraihnya akan hilang dan sekejap. Itulah sebabnya sebelum zaman handphone, orang sibuk selalu memakai jam tangan, saudara. Di setiap dinding kantor atau di persimpangan jalan dipasang jam ukuran besar. Tujuannya semua supaya orang bisa melihat waktu. Saudara, orang bijak sangat menghargai waktu. Masa Tuhan tidak? Tuhanlah pencipta waktu, saudara. Jika kita membaca saat dunia diciptakan, Tuhan yang mengatur waktu siang dan waktu malam. Tuhan juga yang menetapkan hari, mulai hari pertama hingga hari ketujuh, saudara. Anda bisa bayangkan, masakah Tuhan yang menciptakan waktu bisa lupa dengan waktu? Tuhan yang mengadakan waktu masa bisa terlambat dalam hal waktu, saudara? Persoalannya ada di manusia. Manusia mencoba mengatur waktu Tuhan. Kapan Tuhan harus bertindak? Kapan Tuhan harus menolong? Kapan Tuhan harus memberkati? Dan seterusnya. Manusia melewati batas wewenangnya, saudara. Terhadap anak-anak, murid dan pegawai manusia boleh mengatur waktu, tetapi tidak kepada Tuhan. Disinilah pangkal masalahnya. Kita menyimpulkan Tuhan terlambat, lama hingga lupa. Apa dasarnya, saudara? Mengapa kita menetapkan waktu bagi Tuhan? Siapa kita? Lebih tahu dari Tuhan? Atau lebih paham dari Tuhan? Atau lebih bijak dari Tuhan? Kita hanyalah manusia biasa ciptanya. Kita hanyalah manusia biasa. Dalam kamus Tuhan tidak ada kata terlambat, juga terlalu cepat. Jangan pernah membayangkan Tuhan seperti kita, saudara. Agenda yang padat membuat kita lupa janji. Masalah yang banyak menjadikan kita sibuk luar biasa sehingga terlambat janji. Usia yang semakin meninggi menjadikan kita gagal memenuhi janji. Saudara, Tuhan adalah Sang Kreator, Maha Pencipta. Jika manusia bisa membuat pengingat janji seperti alarm atau reminder, masakan Tuhan tidak? Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dalam kesesakan kita suka lupa diri, saudara.
memaksakan kehendak dengan mendesak Tuhan bertindak seturut waktu kita. Kita berpikir jika tidak hari ini semua akan menjadi terlambat. Manusia, makhluk ciptaan yang terbatas, mau menjadi dirijen atas hidupnya. Dirijen atau konduktor adalah orang yang memimpin sebuah pertunjukan musik melalui gerakan isyarat. Penglihatan kita sangat terbatas, saudara. Pikiran juga. Kita tidak akan mampu memimpin hidup kita, apalagi hidup orang lain, keluarga dan saudara. Kita perlu seorang dirijen atau konduktor yang menata hidup kita, saudara. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya. Kapan waktunya Dia harus menolong dan membuka jalan. Bagaimana kita bisa terlepas dari persoalan hidup yang membelit? Cara atau metode apa yang paling tepat untuk mengurai kesulitan hidup kita, saudara? Serahkan sepenuhnya kepada Dia, Sang Dirijen. Tugas saudara, tugas kita, tugas Anda hanya menunggu dan bersabar. Tuhan punya waktu sendiri. Kapan yang paling tepat dalam bertindak, saudara? Dia punya cara sendiri bagaimana memberkati usaha dan hidup kita. Dia telah merancang master plan-Nya, rencana induk untuk hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, tugas kita menunggu saja dalam doa, saudara. Berserah dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah potret Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dalam masa tuanya menerima janji Tuhan. Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Dikatakan sesuai waktu Tuhan. Tidak ada kamus terlambat bagi orang percaya, saudara. Karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selamat beristirahat. Terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara. Tetap selalu berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin.